Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Profesor Dr. Haji Suaidi Asy'ari MA PhD. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang saya hormati Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang saya hormati Bapak para Dekan di lingkungan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Yang saya hormati Kepala Pusat di lingkungan LPPM UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dan para dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata tahap 1 angkatan 48 tahun 2021 serta yang berbahagia para mahasiswa yang mengikuti Kukerta tahap 1 angkatan 48 tahun 2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting dalam rangka pelepasan kuliah kerja nyata tahap 1 angkatan 48 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LPPM UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu, terkhusus Bapak Rektor UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, perlu saya laporkan pada kegiatan pagi hari ini. Pertama, KKN tahap 1 ini akan dilaksanakan selama 45 hari. Insya Allah akan dimulai tanggal 6 Juli pada hari ini secara resmi. Kemudian peserta kuliah kerja nyata angkatan 48 tahun 2021 ini berjumlah 1.376 mahasiswa yang terbagi dalam 145 kelompok. 145 kelompok ini tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ada di Kota Jambi, Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Bungo, Tebo, Merangin, Sorolangun, dan Kerinci. Dan 2 di luar Provinsi Jambi, yaitu Musirawas, Sumatera Selatan, dan Indragiri Hilir Riau. Pola kegiatan ataupun pola pelaksanaan kuliah kerja nyata untuk tahun 2021 ini menggunakan pola kerja nyata dari rumah atau kampung halaman, di mana mahasiswa yang tinggal di desa yang berdekatan dapat membuat kelompok sendiri maksimal 10 orang per desa. Jadi kalau 45 kelompok berarti minimal itu 45 desa yang menjadi tempat kuliah kerja nyata. Tapi mungkin ada yang satu desa itu 2 kelompok karena mungkin mempertimbangkan wilayah desa itu yang cukup luas. Jadi ada bisa kurang 145. Tapi kurang lebih 145 kelompok ini insya Allah terbagi dalam 145 desa. Tema Kukerta angkatan 48 tahun 2021 ini adalah kembali ke desa membangun bersama. Ini yang kami angkat pada tahun 2021 ini. Adapun program-program yang kami tawarkan kepada para peserta KKN angkatan 48 tahun 2021 ini ada 12 program. Yang pertama, pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa terdalam dan terpencil. Kemudian pembinaan, pendampingan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Penyuluhan dan pendampingan pembentukan keluarga sehat dan sejahtera. Pembinaan dan pendampingan tata kelola lembaga pendidikan, baik sekolah, madrasah, pesantren, dan masjid. Kemudian pembinaan dan pendampingan kemandirian organisasi kepemudaan, penyuluhan dan pendampingan pemenuhan air bersih dan sanitasi layak, pemenuhan atau penyuluhan dan pendampingan pengelolaan sampah atau limbah rumah tangga, penyuluhan dan pendampingan kelestarian ekosistem lautan dan daratan, kemudian penyuluhan dan pendampingan pembentukan desa rukun dan sadar hukum, selanjutnya penyuluhan dan pendampingan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital, dan yang 11 penyuluhan dan pendampingan tata kelola dan pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDesa yang berbasis digital, dan yang terakhir 12 yaitu penguatan sikap moderasi beragama masyarakat. Setelah melaksanakan KKN angkatan 1 di angkatan 48 tahap 1 tahun 2021 ini diharapkan para peserta dan juga isai-isai tentang potensi dan pemberdayaan yang ada di desa. Dan yang terakhir juga para mahasiswa dan para dosen atau yang dosen pembimbing lapangan itu nanti akan berkolaborasi membuat artikel pengabdian kepada masyarakat yang nantinya akan diterbitkan di jurnal-jurnal pengabdian masyarakat, salah satunya jurnal pengabdian masyarakat yang akan kami buat di LPPM, dan nanti akan kita sinergikan atau kita share dengan beberapa jurnal pengabdian masyarakat yang ada di beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya laporkan, Bapak Rektor.
nanti mohon izin, mohon berkenannya untuk melepas secara resmi para peserta KKN ini yang saat ini mereka sudah berada di lokasi, insya Allah. Karena kemarin tanggal 1 rencananya karena ada terkendala dengan masih melakukan semester, jadi ujian semester, jadi kami undurkan sampai tanggal 6 dan insya Allah mereka sudah berada di sana. Jadi jumlah peserta yang hadir di Zoom ini 267 kurang lebih, dan mungkin masih bertambah. Ini mungkin sebagian perwakilan karena mereka kadang sudah satu tempat di posko masing-masing. Nah, poskonya ini rata-rata berada di salah satu peserta yang berada di desa di tempat pelaksanaan KKN. Itu saja yang bisa sampaikan, Pak Rektor. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 mengatakan apa ya? Pembukaan. Selanjutnya, sambutan Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sekaligus secara resmi melepas mahasiswa kuliah kerja nyata Angkatan ke-48 tahap 1 tahun 2021 kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Syuaidi MA PhD, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan, bisa nggak suara teng-tong itu dihilangkan? Siapa yang punya itu? Terdiri siapa? Saya hormati para pejabat yang hadir, para wakil rektor, biro, ketua LP2M, para dekan yang hadir pada saat ini, wabil khusus anak-anakku sekalian mahasiswa. Saya rindu kalian untuk datang ke kampus, tapi kondisi tidak memungkinkan. Sebagai rektor, saya merindukan kalian datang ke kampus. Sudah lama sekali kita tidak ketemu. Menjadi rektor terasa hampa. Tidak ada mahasiswa di kampusnya. Tidak banyak. Tapi oleh karena kita taat pada peraturan dan ingin menghindari wabah COVID ini, maka kita mentaati peraturan dan tidak banyak ke kampus. Tapi saya sebagai rektor merindukan kalian. Merindukan melihat aktivitas kalian di kampus. Kita doakan semoga kita semua, keluarga besar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, terjauh dari wabah COVID-19 ini. Bagi yang sudah terpapar, kita doakan semua. Doa adik-anakku sekalian dikabulkan oleh Allah. Semoga yang sudah terpapar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak Syadi. Amin. Saya meyakini sebagian besar, kalau tidak semuanya, anak-anakku sekalian juga sudah merindukan kampusnya. Kampusnya yang sedang berubah saat ini. Iya, Pak. Perubahan pesan ini adalah perubahan besar dalam sejarah pendidikan tinggi keagamaan Islam Indonesia. Karena mengapa? Karena UIN Jambi ini sedang mengambil langkah yang relatif berbeda dengan langkah-langkah yang diambil oleh UIN. 17 UIN selama ini. Ditambah lagi dengan 6 UIN saat ini. Meskipun anak-anakku sekalian adalah mahasiswa yang segera menjadi alumni setelah kembali nanti kemudian menulis selesai, tetapi saya merasa perlu untuk menyampaikan perubahan besar dalam paradigma ilmu yang sedang kita kembangkan di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Saya bisa dibantu ya, yang berbunyi ning nong itu siapa yang punya ya? Kalian harus screenshot. Oke, nah hilang ya, baik. Nah,
adalah perubahan yang kita sebut dengan paradigma transintegrasi ilmu. Ini saya share sekarang. Walaupun kemudian anak nanti dapat memahami tetapi tidak dapat menerapkan semuanya, tetapi saya berharap anak-anakku sekalian dapat menginspirasi dirinya ketika nanti berada di lapangan. Apa yang dapat dilakukan untuk kemajuan lembaga ini dan untuk karir anak-anakku sekalian setelah menjadi alumni. Cek ya, siapa ya? Kedengar nggak? Kedengar, Pak. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, sampai 2019 yang lalu, di Indonesia ini kita mengenal dengan dikotomi pendidikan. Ada di sebelah kiri ini pendidikan umum namanya, yang di bawahnya itu terdapat perguruan tinggi umum. Apa itu? Universitas, Gajah Mada, UGM, UI, ITB, Unsri, Unja, dan sebagainya. Yang sebelah kanan, di bawah Kementerian Agama, itu adalah IAIN, STAIN, IAI, dan seterusnya. Yang di bawah Kementerian Agama ini dulu disebut dengan mengurus urusan agama yang dalam pengertian sangat sempit. Apa itu? Sholat, zakat, puasa, ngerjakan haji. Sementara di bawah Kementerian Umum itu adalah mengelola tentang jalan, lingkungan hidup, jembatan, sungai, bank, perbankan, angkasa luar, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Rumah sakit, dan itu sampai sekarang bahkan sebagian itu menganggap agama. Menurut saya, menurut kita, tim kita dari UN ini, dikotomi keilmuan tersebut adalah kekeliruan legasi sejarah yang kita terima. Mengapa keliru? Masa urusan rumah sakit, ibu yang sedang melahirkan, orang yang kena penyakit, orang yang kena musibah, dianggap tidak urusan agama. Bahkan yang lebih parah lagi, urusan kemiskinan bukan urusan agama. Kriminal bukan urusan agama. Yang dianggap urusan agama hanya dalam masjid saja. Dan karena itu kemudian sejumlah besar umat Islam Indonesia ini begitu lama termarginalkan, terpinggirkan. Masih dengar suara saya ya? Masih, Pak. Dengar, Pak. Siapa? Halo? Alhamdulillah. Jelas, Pak. Dengar ya, masih? Jelas. Halo. Masih terdengar, Pak. Masih, Pak. Ya, suara saya masih dengar ya, baik, saya lanjutkan. Nah, maka kemudian seorang Habibie mendirikan sekolah namanya utang lagi. di Serpong. Tujuannya apa? Anak-anak yang alumni Sanawiyah, ahli agama, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, dididik di sana masuk aliyah. Diberi kemampuan sains dan teknologi. Maka kemudian tamatan dari Serpong yang kemudian sudah pertama kemana-mana termasuk di Jambi yang kedua, yaitu Man IC, lulus dengan predikat yang sangat baik. Kamlaut diantaranya di berbagai perguruan tinggi. Nah, pada akhirnya sekolah tersebut berubah menjadi Man IC. Mengapa berubah jadi Man IC? Karena terjadi perubahan aturan. Karena sejumlah lembaga yang tadinya juga mengelola pelatihan pendidikan tidak boleh dibolehkan lagi. Maka berpindahlah Man IC itu di bawah Kementerian Agama yang sekarang sudah berjumlah sekitar 23. Anak-anak pintar dari Sanawiyah, dari SMP belakangan juga boleh masuk, diberi pemahaman agama yang mendalam, kemudian diberi pemahaman sains dan teknologi tingkat menengah. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian
adalah ketika mereka masuk ke perguruan tinggi umum itu, PTUN, UGM, IPB, ITB, mereka terputus. Mereka terputus aspek agamanya. Tidak lagi bisa membaca kitab kuning, tidak lagi bisa membaca tafsir dan hadis. Sementara yang masuk ke PTKIN, IAIN, bahkan masuk UIN belakangan, terputus sains dan teknologinya. Artinya apa? Ada semacam missing link teori di mana orang-orang yang tadinya diharapkan menguasai agama dan sains pada saat yang sama ternyata tidak terjadi seperti itu. Karena mengapa? Karena ketika masuk UGM tidak lagi belajar tafsir, tidak lagi belajar fikih dan usul fiqh. Kemudian masuk ke IAIN tidak lagi bisa belajar sains. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya kembali lagi seperti semula. Orang-orang yang ahli agama tidak berbicara teknologi. Orang yang ahli teknologi tidak bisa menjadi imam. Sebuah kekeliruan yang sangat berdampak besar bagi Indonesia. Nah, oleh karena itu, UIN Sultan Toha bin Jambi saat ini mengambil langkah untuk mengubah paradigma ini. Sejumlah UIN lain mengambil langkah disebut dengan integrasi ilmu. Tapi yang terjadi antara ahli agama dan sains saling menyapa. Tetapi ahli agama tidak mengetahui sains, teknologi, informasi, aplikasi, dan lain sebagainya. Yang ahli sains, dokter misalnya, ahli lingkungan hidup, tidak bisa jadi imam, tidak bisa menggunakan fikih dan usul fikih dalam hidupnya. Bahkan sebagian ilmu tidak dapat digunakan setelah menjadi alumni. Walaupun kemudian nilainya 9 atau IP-nya 4, tetapi tidak bisa mempengaruhinya dalam bekerja. Karena mengapa? Karena pemahaman yang dikotomis tadi. UI Sultan Toha bin Jambi kemudian memilih namanya paradigma transintegrasi ilmu. Di mana nanti memungkinkan dosen dan mahasiswa yang beragama dan berlatar belakang sains itu menyatu untuk mengkaji, untuk melakukan penelitian, pengabdian pada masyarakat, untuk menjawab problem real yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, profil alumni kita ke depan, ulama bisa menjadi saintis, bisa menggunakan aplikasi, memahami artificial intelligence, memahami digital marketing. Sebaliknya, saintis yang ahli lingkungan hidup, yang ahli kimia, ahli fisika, dokter, itu nanti bisa menjadi imam. Bisa menguasai fikih dan usul fikih dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian, tidak lagi terabaikan dalam kehidupan beragama dan tidak lagi terabaikan dalam kehidupan sosial keseharian. Sebagaimana terjadi pada hari ini, ketika COVID datang, nggak ada ulama yang berani berbicara tentang substansi dari coronavirus. Sebaliknya dokter tidak ada yang berani menggunakan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih untuk menghadapi problem, untuk menjelaskan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu Jambi memilih paradigma transintegrasi ilmu. Al-muhafazah ala al-qadim as-salih wal ahzu bil jadil aslah. Maksudnya, ini yang angkat tangan ini apa maksudnya ya? Halo? Mungkin salah pencet mungkin Pak. Berikan saja Pak. Yang angkat tangan ini ada yang bertanya? Enggak. Ya Pak, ini mungkin salah pencet Baik, mungkin mahasiswa. Baik, lanjut Pak. Nah, tujuannya apa? Supaya alumni dari UIN ini nanti yang mengambil sains dan teknologi itu juga bisa menjadi ulama, bisa menggunakan kaidah-kaidah fikih dan usul fiqh ketika mereka berada di tengah masyarakat. Seperti hari ini, adik-adik sekalian, anakku sekalian yang mau ke Kukerta ini, kalau hari ini adik-adik yang dari prodi kimia, prodi fisika, biologi, perbankan, itu kan kesusahan nanti untuk menjadi imam, menjadi khotib, mengutip ayat Al-Quran dan hadis. Tapi ke depan tidak. Karena dengan paradigma transintegrasi akan ada nanti mata kuliah namanya transintegrasi ilmu. Yang memungkinkan seorang mahasiswa, seorang dosen, menguasai dua hal yang sama. Nah, sebagaimana terlihat di sini. Nah, bagaimana terlihat di sini, ini adalah mata kuliah nanti namanya pengantar transintegrasi ilmu dari sains ke agama. Jadi nanti sebelum mengambil mata kuliah prodi,
para mahasiswa diberikan satu mata kuliah dengan nama SKS yang digabung antara akidah dan akhlak, tafsir dan hadis maudhu'i, filsafat ilmu, dan usulul fiqh. 4 bidang disiplin ilmu ini dikuasai, didalami pada saat yang sama, saling terkait satu sama lain. Supaya apa? Supaya nanti ketika mengambil mata kuliah prodinya, katakanlah prodi sistem informasi, ilmu-ilmu ini sudah pada dirinya, sehingga nanti ketika dia menjadi ahli sistem informasi, ilmu-ilmu ini menjadi bentuk karakter pribadinya ketika menjadi bekerja di mana saja mereka berada. Sama halnya dengan yang agama, misalnya dari usuluddin, dari dakwah, KPI, dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Dia nanti akan diberikan literasi pemrograman, artificial intelligence, big data mining, literasi digital dan multimedia, dan digital marketing. Bagaimana kemudian seorang dai bisa memasarkan pemikirannya di YouTube, tetapi dengan ilmu pengetahuan supaya tidak dibodohi oleh orang lain, tidak selalu saling adu domba. Banyak sekali sekarang kiai-kiai yang diadu domba oleh orang lain dan tidak disadari. Karena mengapa? Narasi yang dibuat digunakan oleh orang lain untuk saling adu domba. Nah, nanti ke depan, para alumni dari dakwah, adab, syariah, yang selama menguasai di bidang artificial intelligence, nanti menguasai secukupnya untuk ilmunya itu. Apabila nanti dalam perjalanannya ketika dia kuliah merasa digital marketing untuk memasarkan gagasannya melalui YouTube itu diperlukannya, maka kita menggunakan MBKM. Mereka belajar kampus merdeka. Dia bisa mengambil digital marketing ini pada prodi lain, atau di fakultas lain, atau di perguruan tinggi lain melalui skema kerjasama. Apa artinya? Ini anakku sekalian, artinya UIN Jambi ini sedang mengubah profil alumninya. Dan dengan demikian, besok profil alumninya itu adalah profil alumni yang bisa hidup di era revolusi industri dan era new normal ini. Di era new normal ini, pada saat COVID ini, ada peluang kerja yang begitu amat sangat banyak. Tapi sejauh mana alumni UIN memanfaatkan, dosen UIN memanfaatkan, belum banyak, bahkan kecil sekali. Ada peluang kerja yang tercipta akibat dari COVID ini yang dimanfaatkan oleh etnis lain, agama lain, tapi tidak oleh kita dari UIN ini. Ke depan tidak. Dengan materi yang tadi itu sangat memungkinkan nanti alumni, dosen UIN bisa hidup di tengah-tengah orang yang sama dengan latar belakang yang berbeda, untuk mengisi kesempatan hidup di era revolusi industri, kemudian new normal. Termasuk juga society 5.0, yaitu masyarakat dengan 5.0 yang memanfaatkan industri 4.0 tersebut. Jadi sekalian, saya ingin nanti sampai anak-anakku sekalian di kampus berpikir kita hari ini dapat mempengaruhi adik bekerja. Untuk bekerja mengabdi semaksimal mungkin di tengah masyarakat yang dengan pekerjaan tersebut, yang dengan program tersebut, siapa tahu nanti mempengaruhi karir adik-adik sekalian setelah menjadi alumni, bahkan setelah menjadi alumni. Saya mendengar kisah-kisah dari UGM, ITB, IPB, ada begitu banyak mahasiswa yang melanjutkan kegiatannya ke Kukerta sampai dia menjadi alumni dan mendapat pekerjaan yang sangat prestisius, berharga, bergengsi. Karena mengapa? Karena ketika Kukerta tidak hanya mengikuti program tetapi dipahami program tersebut. Mengapa begitu? Karena Kukerta ini adalah kuliah kerja nyata di mana kita menunjukkan kemampuan kita bisa melakukan sesuatu, melaksanakan program tertentu yang dengan demikian ilmu yang selama ini diperoleh dipraktekkan di tengah masyarakat. Nah, cara pandang paradigmatik transintegrasi inilah yang memungkinkan kita berubah. Kalau dulu tidak, yang kita urus itu membuat nama jalan, mengadakan pengajian, ya, nama jalan pengajian, ya. Tetapi lebih dari itu hari ini, program real di tengah masyarakat yang dihadapi masyarakat, diskusikan dengan baik, yang seperti disampaikan oleh Ketua LP2M,
yang kemudian dijadikan sebagai program, dan nanti pada saatnya bisa berlanjut ketika menjadi alumni untuk menyelesaikan problem dari masyarakat dan menjadi pekerjaan-pekerjaan baru. Dengan paradigma seperti ini, nanti kita bisa menciptakan pekerjaan baru, ilmu baru. Ini saya kasih contoh. Nah, ini dengan paradigma transintegrasi, berbagai disiplin ilmu itu diterapkan dengan saat yang sama, maka kemudian memunculkan disiplin ilmu baru. Bagaimana kemudian misalnya di wilayah Merangin, yang selama ini mempunyai sungai yang tidak bersih lagi. Siapa tahu dengan datangnya mahasiswa UIN nanti sungai-sungainya bisa bersih. Orang mempunyai lapangan pekerjaan baru. Dengan cara apa? Mahasiswa mempunyai program bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang dengan demikian ada pekerjaan baru bagi masyarakat, dan kehadiran adik-adik anak-anakku sekalian di tempat di desa-desa tersebut mempunyai pengaruh jangka panjang. Tidak hanya sekedar memasang nama jalan yang kemudian berumur 3 bulan, namanya hilang, UIN tidak dikenal lagi. Nah, perbedaan inilah yang saya ingin disadari oleh adik-adik mahasiswa sebelum berangkat ke Kurta ini, sembari pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh LPA 2M. Nah, saya berharap perubahan-perubahan paradigma ini juga nanti mempengaruhi anak-anakku sekalian untuk sebelum menjadi alumni. Dan oleh karena itu ketika nanti menulis proposal, menulis melaksanakan penelitiannya, silakan nanti dibaca buku pedomannya. Nah, saya mau lihatkan buku pedomannya ini. Nah, ini buku pedomannya ini. Nih. Buku pedoman yang sudah selesai. Nah, pedoman transintegrasi ilmu. Ini modulnya. Modul transintegrasi ilmu. Modul ini dijadikan digunakan oleh dosen ketika dia ngajar nih. Ini modulnya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan saintis yang ulama, ulama yang saintis. Jadi besok tidak ada lagi beda antara lulusan satu prodi dengan prodi yang lain dalam memperoleh kesempatan dalam hidup masyarakat. Jadi tidak tertutup kemungkinan dari Amir Usuluddin nanti tiba-tiba dia menjadi seorang pebisnis. Tidak tertutup kemungkinan. Sangat besar peluangnya nanti ke depan. Saya kira demikian. Kebaca nggak tadi? Yang kebaca kali ya? Baca nggak? Yang terakhir tidak. Kebaca. Saya share dulu. Saya share screen-nya. Nah, ini dia. Nih. Ini modulnya. Kalau ini bukunya, buku pedomannya. Kelihatan ya? Oke. Saya kira dengan demikian, saya berharap alumni UIN ke depan ini menjadi sangat berbeda dengan alumni-alumni yang selama ini. Dan mudah-mudahan mempunyai kesempatan hidup lebih baik ke depan, mempunyai peluang-peluang untuk berkarir, mempunyai peluang-peluang untuk berhidup layak sama dengan orang lain. Tidak selama ini kita merasa minder di tengah masyarakat. Hari ini saya kepingin anak-anakku sekalian, mahasiswa UIN, bangga berada di UIN ini. Kemarin saya pergi ke Medan untuk merencanakan mendirikan Taman Satwa. Saya diterima oleh Bapak Dr. Rahmat Shah. Bapak Dr. Rahmat Shah itu adalah ayah dari bintang film Alin apa ya? Bintang film yang sangat cantik itu. Dan dia bersedia membantu kita untuk membuat Taman Satwa di UIN ini. Dengan pemahaman transintegrasi ilmu inilah kemudian dia dapat memahami dan bersedia menerima saya dan mendapat layanan yang luar biasa. Saya diantar kemana-mana dengan mobil konsulat karena dia konsulat istimewa dari Turki. Saya diladeni dengan begitu bagus. Mengapa? Karena pemahaman transintegrasi ilmu ini. Nah, anakku sekalian, saya dengan para pejabat lain dengan doa mudah-mudahan lancar dalam melaksanakan kegiatan nanti di lapangan. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor yang telah menyampaikan sambutan. Semoga melalui pelepasan ini mahasiswa dapat memberikan pengabdian kepada masyarakat secara kreatif, inovatif, dan produktif.
Saya kok tidak mendengar apa-apa ya? Jelas Pak, cukup jelas Pak suaranya Pak. Halo? Mbak Tika. Di sini kami dengar, Pak. Oke. Apa sudah bisa terdengar, Pak? Halo? Iya, kami Tadi bisa suara mendengar saya suara terdengar, Bapak tadi saya dengan nyampaikan jelas. ya? Terdengar cukup Terdengar, jelas Pak. Pak, cukup jelas Pak. Sampai Suaranya selesai dari sangat awal ya? jelas. Ya, siap Pak. Jelas. Baik, ya. Silakan lanjut. Oke. Acara selanjutnya agar kegiatan ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama dan baiklah yang akan dipimpin oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Ya Allah Rabbul Izzati, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya terhindar dari segala kesalahan dan dosa. Ya Allah, Engkau jadikan di antara kami siapa yang bersama kami, orang-orang yang tertolak amalnya dan terhalang oleh ridhamu. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertolak amalnya dan terhalang ridhamu. Allahumma la tada' lana zamman illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la aiban illa satartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la saqaman illa syafaitah, wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha, wa yassir lana umurana, wasrah sudurana, wa nawwir qulubana, wa khtim bis salihati a'malana, ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada dosa kami, melainkan Engkaulah yang mengampuninya. Tiada kesedihan, melainkan Engkaulah yang menghilangkannya. Tiada aib bagi kami, melainkan Engkaulah yang menutupinya. Tiada hutang kami, melainkan Engkaulah yang memudahkan pembayarannya. Tiada penyakit bagi kami, melainkan Engkaulah yang menyembuhkannya. Tiada keinginan kami, melainkan Engkaulah yang memenuhi dan memudahkannya. Maka berikanlah kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah hati kami, terangilah kalbu kami, dan akhirilah dengan kebaikan semua amal ibadah kami. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghisu, wa aslih lana sya'nina kullahu wa la takilna ila nafsina tarfatan ain. Wahai Zat yang Maha Bijaksana, dengan rahmat-Mu perbaikilah urusan kami, bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu. Janganlah Engkau meninggalkan diri kami tanpa hidayah-Mu, walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah yang Maha Rahman, kami hamba-Mu yang lemah memohon di hadapan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir pada acara ini ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, yang dengannya Engkau tinggikan derajat kami, dan janganlah Engkau timpakan atas diri kami cobaan yang tidak sanggup kami pikul, karena hanya Engkaulah yang Maha mengetahui kesanggupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma
yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nih, warahmatullahi sebelum diakhiri, saya mau wabarakatuh. menyapa dulu ya. Silahkan Pak. Ya, saya melihat ada posko 92 tuh Tegal Arum, itu di mana itu? Ya, di mana? Di Batangasai, Pak. Batangasai. Oh, jauh sekali ya. Siapa aja yang di situ, Jo? Coba sebut namanya siapa aja? Itu ketuanya ada itu Pak Muhammad Alfitrah. Kami ketua Batangasai, Muhammad Pak. Fitra, siapa lagi itu? Itu kan cewek semua tuh, sebut nama satu-satu deh. Nomor satu-satunya, Pak. Ya. Saya Nah, terus apa lagi? saya Safira Mida, Pak. Nah, terus Itu Marda yang ceweknya lo di Indi, Sabrina. Kalau Pak kami Alfitra, terus ada Diki sama Agus dan Malah. Dikirim kemana Pak ya? bagaimana sekarang, bangga nggak menjadi mahasiswa UIN sekarang? Bangga nggak jadi mahasiswa UIN sekarang? Coba ini yang ini posko 97 ini Wana Reja, mana itu? Itu. Limbo Bujang ya? Ya, Pak. Nah, coba sebut namanya satu-satu deh. Namanya. Yang ditanya tadi Ya, salam. Siapa namanya? Ayo. Saya ketuanya Siti Maratu Solihah dan anggotanya Nur Rahma Febri. Sebelahnya. Sana, Pak. Terus. Nah, apa lagi? Nah, terus. Nah, yuk siapa lagi? Ya, Pak, cuman 9 kami anggota semua, alhamdulillah. Baik. Saya mau mendoakan untuk kalian semua sukses dalam melaksanakan kekurta, serta kekurta nanti selesai cepat skripsinya, kemudian bisa lancar mengambil S2. Amin. Mau mencari jodoh, dapat jodoh-jodoh yang baik-baik, yang tampan untuk bisa membimbingnya ke masa depan yang berkarir dan di tengah masyarakat yang layak ya. Amin, Untuk Pak. semuanya ya. Ya. Saya bangga mempunyai menjadi rektor yang mahasiswa-mahasiswanya sekarang ini pintar-pintar, bangga menjadi mahasiswa UIN toh. Bangga nggak jadi mahasiswa UIN? Bangga, Pak. Nah, mahasiswa ini sudah terkenal di mana-mana ini. Oke, ya makasih ya semua ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Silakan panitia. Baik, terima kasih Pak Rektor. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selesailah sudah acara pelepasan hari ini. Semoga mahasiswa dapat menjalankan tugasnya dengan baik selama menjalankan kuliah kerja nyata. Saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf atas segala kata dari saya, segala kesalahan kata dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Atika mengundurkan diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya sebelum ini ya. Kita screenshot dulu. Silakan screenshot. Bentar. Belum, Pak. Oke. Pak, belum, Pak. Siap. Siap belum? Silakan Pak Dion, Tika untuk di screenshot. Iya siap Pak. Siap, Silakan menghidupkan kameranya ya, Nur Hikmah. Kemudian posko dari Kerinci posko 07, silahkan menghidupkan videonya dulu. Atas nama Nur Hikmah dan posko 8. Uang kepotong. Oke, dipersilahkan. Oke, Nur Hikmah sudah hidup. Slide 1 dulu ya.
Oke. Selanjutnya slide 2 disilahkan kepada sudah hidup semuanya. Kemudian slide 3 Ramzan 91 belum hidup dan Cindy Sri Sandika. Udah ya. Kemudian slide 4 ini banyak yang belum hidup ya, Posko 29, kemudian Ahmad Madoni, Uswatun Hasanah, Rudi, dan lain-lain. Oke, udah aja. Selanjutnya slide 5 ya. Oke, udah. Nanggung 2 lagi. Ya, yang lainnya juga cuma foto-foto. Udah ya. Oke, baik. Sesi foto kita sudah selesai. Acara dilanjutkan oleh Bapak Dion. Disilahkan untuk memberikan arahannya. Terima kasih pada Pak Rektor, pada Bapak Ibu Wakil Rektor dan para dekan serta Ibu dan Bapak Kepala Biro UIN Sultan Toha Safuddin Jambi. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, Pak Dion, silakan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya. Ini penting sekali nih. Untuk nanti untuk pengenalan dari para peserta KKN Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2021. Silakan Pak Dion. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayub dan juga Pak, di sini ada Pak Kapus, tadi ada pimpinan unsur pimpinan di UIN, Pak Rektor, Wakil Rektor, juga ada beberapa dekan yang hadir. Juga para mahasiswa yang kami banggakan yang saat ini sudah berada di lapangan ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan dapat melakukan kegiatan dengan baik. Bapak Kepala LP2M, Sekretaris, Pak Kepala Pusat, Bapak Ibu dosen, juga beberapa mahasiswa yang kami hormati. Kali ini kami akan mensosialisasikan sesuatu yang penting untuk dilakukan, yaitu sosialisasi kontrol kegiatan Kukerta tahun 2021 melalui sosial media. Tentu adik-adik mahasiswa tadi sudah mendapatkan WA dari Pak Doni LP2M untuk memasang Twibbon, dan itu sudah beberapa yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, mengapa kegiatan ini harus dikontrol? Kenapa sih penting harus dikontrol? Yang pertama, kita ingin benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Jadi seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi ya. Kemudian kita ingin benar-benar dunia tahu tentang desa di Jambi. Jadi melalui apa? Media sosial. Kemudian kita juga ingin memperkenalkan potensi desa yang ada di daerah tersebut. Dan yang terakhir yang penting juga untuk seru-seruan, yaitu ya seru-seruan ya, bahagia di tengah-tengah warga. Jadi nanti kalau ada foto-foto yang menarik teman-temannya di kos dan lain sebagainya itu bisa diposting. Nah, pertama itu harus melalui Twibbon. Adik-adik mahasiswa tadi sudah seperti yang saya bilang sudah ada ya dikirim oleh Pak Doni Twibbonnya. Silakan dipasang foto terbaik di situ. Pak Doni juga sudah mengirimkan captionnya. Captionnya ini yang paling penting, itu tinggal di copy paste. Captionnya adalah kami siap mensukseskan kuliah kerja nyata tahun 2021 kembali ke desa membangun bersama. Kemudian nanti silakan kelompoknya ditulis kelompok berapa, kemudian lokasi apa, kemudian program unggulannya salah satu saja yang dianggap paling unggul yang ingin dipamerkan nih dengan kelompok lain, ya kan? Ini unggulan kami misalnya apa gitu, ABC, dan itu ingin kelompok lain tahu, oh this is my program begitu ya. Kemudian jangan lupa di tag LPPM, kemudian Pak Ayub, kemudian ada juga UIN Jambi, dan yang paling penting hashtagnya jangan sampai tidak di hashtag ya, karena dengan hashtag ini kita bisa mengkontrol nih adik-adik mahasiswa kegiatannya apa saja, Twibbonnya apa saja, dan kita kan nggak pernah ketemu. Kita hanya ketemunya melalui Zoom dan lain sebagainya. Jadi melalui Twibbon ini paling tidak kita bisa mengenal wajah dari adik-adik semua, ya kan? Itu mengapa penting untuk mengadakan Twibbon supaya kita siapa tahu nanti ada kunjungan ke daerah dan ketemu adik-adik, ya kan? Kita bisa langsung saling sapa satu sama lain. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memasang Twibbon, ya kan? Kenapa, dan ini kita bisa kontrol ya adik-adik teman-teman mahasiswa ya. Ini beberapa yang sudah, ini dia. Kelihatan ya di sana? Ada di sini punya siapa nih? Sudah diposting. Tolib ya, ada Tolib sudah diposting. Terima kasih Tolib. Kemudian ini KKN Kasang 2021. Kalau bisa pakai akun pribadi ya, adik-adik mahasiswa ya.
Kemudian di sini ada, ini masih KKN Kasang. Kalau bisa pakai akun pribadi ini, IG pribadi, jangan memakai. Nah ini dia. Ini satu adalah orang satu ya berarti ya. Satu orang satu. Satu orang satu ya. Pak Ayub ya. Satu orang satu Twibbonnya. Nah ini kayak ini. Midatus Sifan Bafadol. Ini satu orang, bagus ya. Jadi seperti itu. Ini sudah ada 15 yang sudah memasang Twibbon. Nah, yang belum silahkan untuk dipasang. Oke, kemudian ada Twibbonnya tadi. Selain Twibbon, nanti di dalam adik-adik menjalankan program selama 45 hari, itu adik-adik mahasiswa harus memasang posting Instagram, posting kegiatan. Nanti apa saja yang diposting nanti akan saya berikan di sana. Nah, captionnya itu adalah kembali ke desa membangun bersama. Adik-adik bisa lagi menambahkan sesuatu yang menjadi visi atau misi adik-adik kelompoknya masing-masing yang punya ini ya program masing-masing yang 1 atau 2 kalimat, nggak usah panjang-panjang. Jadi yang pokok di situ adalah kembali ke desa membangun bersama. Kemudian silahkan nanti adik-adik ditambahkan captionnya, tidak perlu panjang-panjang, tetapi yang menarik perhatian dunia. Juga dituliskan kelompok berapa, lokasi di mana, dan program unggulannya apa, kemudian yang di tag siapa, dan juga tagarnya juga harus disebutkan di situ. Apa saja nih yang bisa diposting fotonya? Yang pertama, kegiatan Kukerta. Terserah mau lagi nyangkul atau lagi penyuluhan dan lain sebagainya. Foto desa, kalau ada fotonya di situ ada potensi wisata, misalnya danau yang belum terekspos, atau air terjun yang belum diekspos, itu perlu agar dunia tahu bahwa hey, Jambi ada potensi wisata yang belum dikenal oleh banyak orang. Foto selfie di desa, nah ini dia. Adik-adik kan suka selfie nih. Misalnya adik-adik ini ada ketemu jalan atau ketemu apapun yang adik anggap menarik, selfie, ya kan? Selfie, kemudian posting di Instagram dengan caption yang ada. Nanti captionnya akan dikirim oleh Pak Doni di grup WA. Kemudian foto dengan warga desa. Nah, misalnya ada ini ketemu dengan nenek, ada nenek yang cantik gitu ya, ada yang nenek nggak cantik ya, ada ketemu kakek-kakek yang baik hati ya kan, atau ketemu bapak-bapak guru ngaji, atau ketemu adik-adik yang hobi lagi bermain, ajak selfie ya kan, ayo selfie dong sama kakak nih, kemudian selfie di situ ya kan. Kemudian foto dengan perangkat desa. Nah, perangkat desa itu kan dari RT ya, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Kadus, kemudian naik lagi ada staf sekretaris, ya kan, staf desa, sampai ke kepala desa. Ajak foto, ajak selfie, ya kan. Foto ikon desa, misalnya di situ ada ikon desanya adalah desa Duku, ya kan. Nah, itu foto. Ada desa karet, ada desa wisata, atau ada desa di situ adalah desa nanas, foto dengan nanasnya sebagai ikonnya, ya kan. Kemudian foto sesuatu yang unik di desa, misalnya di situ ada unik apa deh, pokoknya yang unik-unik di desa yang menurut adik-adik itu unik, atau yang di posko ada yang unik, ya kan. Misalnya tempat tidurnya itu dari beralaskan tikar, atau apa ya kalau di dangdut itu kan beralaskan tanah beratapkan langit. Kalau misalnya ada tidur di tikar, nggak apa-apa gitu kan, di foto. Kemudian foto kocak kelompok atau foto prank kelompok nggak apa-apa juga. Misalnya ini teman adik-adik mahasiswa lagi tidur ya kan, lagi mangap gitu, foto aja. Tapi yang ini ya, yang sopan ya. Misalnya kalau dia lagi sehariannya pakai jilbab ya nggak boleh difoto lagi nggak pakai jilbab gitu. Pokoknya yang seru tetapi nggak mengganggu privasi atau tidak mengganggu pokoknya privasi dan tidak menyinggung perasaan. Pokoknya foto happy tetapi yang tidak menyinggung perasaan dan itu aman untuk dikonsumsi oleh orang banyak. Ya, ini hati-hati ya, walaupun kocak tetapi tidak boleh mengekspos sesuatu yang tidak boleh diekspos. Jadi something that you think sangat funny tetapi ya layak dikonsumsi oleh semua orang, dan kalau orang tersebut diposting dia nggak marah. Intinya itu. Jadi adik-adik kan udah dewasa, udah tahu nih mana batasan-batasannya yang kira-kira privasi, yang menyinggung kelompok. Kemudian dan foto apapun yang berkaitan dengan kegiatan Kukerta. Apa saja yang adik anggap perlu untuk bisa diposting di Instagram tersebut. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau adik bisa posting? Selain di Instagram, kita juga ada lembar kontrol kegiatan. Nah, ini perlu, ya kan? Nah, di kampus-kampus lain, kemarin kita baru saja pulang dari Lampung,
di sana ada kontrol kegiatan seperti ini dan itu kita anggap penting untuk kita tiru, ya kan? Di sana sehari 3 kali posting kegiatan. Jadi posting kegiatan yang foto-foto tadi 3 kali. Nah, oleh karena itu kita juga akan membuat seperti ini. Nanti form ini akan dikirim ke semua kelompok grup atau kelompok posko. Apa yang diisi? Ini ada 10 karena masing-masing kelompok kan adanya 10 orang ya. Nanti setiap hari masing-masing orang itu kalau sudah posting di Instagram catat namanya, ya kan? Kemudian A itu jam 8.30 maksimal. Jadi kalau jam 5 boleh posting, tapi setelah 8.30 itu bukan kategori A ya. Kemudian kategori B itu maksimalnya jam 13. Nah, itu adalah kategori B. Jadi ada foto pagi, foto siang, dan ada foto malam. Gitu ya. Nah, kemudian ketua wajib memberikan paraf. Nah, ini setiap hari harus dikirimkan kepada Pak Doni. Jadi kita ada berapa kelompok tersebut, segitulah gambar yang setiap hari Pak Doni akan menerima update ini. Update siapa yang sudah posting, siapa yang belum. Dan ini nanti adalah salah satu juga termasuk dalam penilaian dari kita LP2M. Jadi kenapa ini penting? Karena tadi tujuannya adalah kita ingin dunia tahu bahwa kita punya potensi desa, kemudian kita ingin menjalankan transintegrasi ilmu yang sudah dipaparkan oleh Pak Rektor tadi, bahwa ternyata kalau kita kuliah di dakwah, kita nggak harus mahir saja di dakwah, tetapi juga mahir untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Saya rasa itu Pak Ayub yang bisa kami sampaikan. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Pak Ayub. Baik, terima kasih Pak Dion atas penjelasannya. Ya, silakan ya kawan-kawan mahasiswa untuk bisa menjalankan programnya dengan baik dan benar. Kami harapkan seperti yang saya postkan di kelompok itu, yaitu salah satunya nanti di akhir itu kita bisa membuat isai-isai tentang ya tadi yang disebutkan oleh Pak Dion tadi, tidak hanya foto, tapi juga bisa dinarasikan dalam bentuk tulisan, ya biar nanti bisa dimasukkan di blog desa atau mungkin blog pribadi juga bisa, gitu kan? Biar nanti ya tidak hanya UIN saja yang terkenal, tetapi juga desa-desa yang menjadi tempat KKN teman-teman sekalian. Nah, itu saja. Silakan nanti Pak Dion mungkin bisa lagi ke grup ya terkait dengan form tadi itu, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan agar nanti bisa di-share ke masing-masing kelompok. Jadi nanti ketua kelompoknya silakan untuk mengkontrol itu semuanya. Oke, mungkin itu saja ya acara kegiatan pada pagi hari ini sebagai pelepasan. Berarti sekarang sudah resmi, walaupun kemarin sudah ada yang berangkat lebih dulu, tapi secara resmi dimulai pada tadi setelah Pak Rektor membuka secara resmi atau melepas secara resmi pelaksanaan KKN ini. Dan demikian maka kawan-kawan sudah resmi untuk melaksanakan itu. Semoga sukses, tidak ada halangan, dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan silakan perwakilan dari kelompoknya untuk bertanyakan kepada panitia atau mungkin kepada DPL-nya untuk kelancaran program di lapangan. Nanti saya saling share juga nanti semua apa yang kami miliki yang bisa ditiru, silakan ditiru, bukan mencontek ya, tapi ditiru dan disesuaikan dengan kondisi di desa di mana tempat KKN itu. Mungkin itu saja. Saya terima kasih kepada para DPL yang tetap hadir di sini, ada Pak Ali Musa Lubis dan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan mendapat berkah dan kelancaran dalam pelaksanaan dampingan kepada para mahasiswa. Ada Pak Kabiro juga, Pak Ayub. Ya, Pak Kabiro juga tadi sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Ayub. Ya. Baik, terima kasih. Oke, saya akhiri. Silakan para Bapak Ibu DPL kalau mau yang ke lapangan silakan ke lapangan, atau mau lewat Zoom untuk pelepasannya, untuk serah terimanya silakan lewat Zoom. Silakan tergantung kondisinya. Nanti kawan-kawan mahasiswa juga silakan mengkondisikan itu semua. Silakan diskusi dengan para DPL. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses selalu ya. Sukses selalu. Oke. Yes. Ini posko 121 ini di mana ini? Oh. Di Kecamatan Saduka. Betul. Oh, jauh sekali. Kirim salam sama Pak Kiai ini ya. Pak Arsad ya kalau salah. Oh, ya. Kirim salam dari Pak Ayub ya. Iya, Pak. Arsad, Pak. Arsad ya. Lupa saya udah lama nggak ketemu. Oke, baik. Kita ini ya tutup
kita close Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan sukses.